setelah kamu sudah paham tentang badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah di video sebelumnya, sekarang kita akan belajar mengenai badan usaha milik swasta. Kebetulan di sekolahku akan mengadakan kunjungan ke berbagai BUMS di daerahku. Yuk ikut bersamaku melihat berbagai bentuk BUMS. Sebelumnya kamu tahu tidak apa itu BUMS? Yap, benar sekali. Seperti namanya, badan usaha ini milik pihak swasta yang artinya tidak dimiliki oleh negara. Sehingga tujuan dari BUMS itu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin guna mengembangkan modal dan usaha serta membuka lapangan pekerjaan. Kunjungan pertama kita ke badan usaha perseorangan, di mana badan usaha ini dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan perusahaan. Kamu lihat di sini, pemilik badan usaha perseorangan ini bebas mengambil keputusan, sehingga keputusan cepat dilaksanakan. Nah, itu salah satu kelebihan. Sedangkan kelemahannya itu, kelangsungan usaha kurang terjamin. Yuk kita lanjutkan ke kunjungan lainnya. Ya, sekarang kita di firma. Firma itu gabungan dua orang atau lebih yang menjalankan sebuah badan usaha dengan satu nama. Lihat, karyawan di sini sudah saling akrab dan mempercayai satu sama lain ya. Di sini pemimpin dapat dibagi menurut keahliannya loh, dan lebih mudah mengajukan pinjaman karena resiko ditanggung bersama. Itu semua kelebihan firma. Tetapi firma juga memiliki beberapa kekurangan yang harus diperhatikan. Karena konsep firma ini merupakan bentuk usaha dengan sistem gabungan, artinya kemungkinan timbulnya masalah akan lebih besar. Nah, jika ada kesalahan seorang anggota firma berarti harus ditanggung bersama. Dan tidak adanya juga pemisah antara hak milik badan usaha dan hak milik anggota firma ini menyebabkan jika perusahaan bangkrut, maka hak milik anggota juga digunakan untuk menutup kerugian. Nah, kunjungan kita selanjutnya ke persekutuan komanditer atau kamu biasa menyebutnya dengan CV atau komanditer Vennootsch. CV sendiri itu suatu gabungan yang terdiri dari beberapa orang yang berusaha dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja. Kamu lihat ada sekutu di CV ini. Iya, ada sekutu aktif dan pasif. Mereka yang menjalankan badan usaha dan bertanggung jawab penuh atas segala utang piutang badan usaha ini disebut sekutu aktif. Sedangkan mereka yang hanya menyerahkan modal saja itu disebut sekutu pasif. Wah, kamu lihat di CV ini, kemampuan manajemennya lebih baik dan mudah memperoleh kredit. Meskipun dalam mendirikannya bisa dikatakan relatif mudah, tetapi untuk membangun badan usaha berbentuk CV ini, kamu juga harus perhatikan beberapa kekurangan. Di antaranya, sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, dan apabila modal telah disetorkan, akan kesulitan dalam menariknya kembali. Selesai berkunjung ke CV ini, sekarang kita berkunjung ke perseroan terbatas, atau biasa disebut dengan PT. Iya, PT itu badan usaha yang modalnya berupa saham-saham, di mana para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diserahkan. Kamu lihat di PT ini mudah mengumpulkan modal dengan mengeluarkan sahamnya. Dan juga pemimpinnya mudah diganti jika tidak kompeten. Semua itu kelebihan dari PT loh. Tetapi PT juga memiliki kekurangan. Di antaranya tanggung jawab yang terbatas, menyebabkan keputusan yang dikeluarkan tidak secepat perusahaan perseorangan, firma atau CV. Dan rahasia badan usaha kurang terjamin karena semua kegiatan perusahaan harus dilaporkan kepada para pemegang saham. Nah, sudah paham kan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk badan usaha milik swasta itu? PT, firma, CV, atau badan usaha perseorangan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya.